Tomo, kali ini saya sedang berada di bengkel MW Motor. Nah, buat kalian semua yang baru mampir di channel saya, silahkan untuk like, subscribe, kemudian komen dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, kali ini saya berada di bengkel MW Motor. Banyak yang teman-teman tanyain seputar Vios Limo, dan yang masih ragu untuk ngambil unit Vios Limo ini. Jadi di sini nanti saya akan kolaps dengan Bang Otai dari MW Motor yang mau nanya-nanya dari kemarin di komen, yang udah sempat saya jawab dan ada yang belum sempat saya jawab juga. Saya mohon maaf, mungkin akan kita jawab nanti di video ini. Dan untuk bocoran ganti plat kopling untuk Vios Limo Gen 2 itu dikenakan biaya sekitar 1,7. Jadi kalau kopling kalian udah haus perlu diganti, harganya kurang lebih segitu. Yuk kita tanya Bang Otai, kita ngobrol-ngobrol santai bareng dia. Apa aja sih keluhannya kalau kita punya mobil bekas taksi, khususnya Vios Gen 2 dan Gen 3 ataupun Gen 1. Yuk kita tanyain. Nah, Bang Otai nanya dong, yang model kayak gini Gen 3 nih udah siap modif, kena berapa nih kisaran harganya? Kalau standar 73 2013 73 juta. Ya nego dikit lah gua kasih. Ada lah ya. Ada. Kalau udah di-upgrade ganti pelek segala macam, Tergantung permintaan. body kit gitu. Tergantung permintaan, maunya apa, budgetnya ngikutin. Kalau kita gitu. Ya kan kadang kalau kita patokin paket juga kan kasihan juga gitu ya kan, orang kan punya selera masing-masing, pengennya seperti ini, pengennya seperti ini gitu ya kan. Nah ketika udah ada dia request misalkan 10 part body kit ini baru kita paketin gitu. Kita total misalkan ada 10 juta, nah kita paketin, kita potong gope atau kita potong 700 buat meminimalisir pengeluaran. Oke, siap. Keren tuh buat teman-teman semua yang mau order, mungkin bisa komen di kolom komentar. Nanti bakal gue cantumin nomornya Bang Otai dari MW Motor di deskripsi. Buat kalian yang mau tanya-tanya, mau pesen-pesen, silahkan nanti hubungin Bang Otai MW Motor. Nah, kalau untuk keluhan-keluhan nih yang ada dari mobil Vios, mungkin dari Gen 2 atau Gen 3 kan banyak juga nih teman-teman yang komen di kolom komentar ya, yang nanya istilah kaki-kakinya lah atau harga jualnya mungkin nanti jatuh segala macem. Itu gimana tuh Bang Otai? Sebenarnya sih kita tariknya ke sini dulu. Yang namanya mobil second apapun pasti ada kekurangan. Gitu. Makanya kita nggak usah berbicara mulus seperti ini gitu. Kalau untuk budget, yang punya budget lebih, kalau buat saya lebih ke spare part aja dulu daripada kita banyakin aksesoris gitu, pengen modif gitu, pengen lampu ini lampu itu. Kalau buat saya nyari nyaman dulu itu lebih bagus ya, tapi selera lagi. Kalau mobil keluar dari Bluebird ya kan, dari pool kita gitu ya kan, kekurangan itu pasti kita tangani ya kan. Tapi yang namanya second tetaplah second. Sama logikanya, saya beli mobil sampean beli mobil misalkan sedan gitu ya kan, harganya berapa, 100 juta ya kan, 100 juta saya mau shock baru, kopling baru, ini baru, itu baru, kira-kira mau nggak mungkin kan. Pasti semuanya sama second ya begitu gitu, adanya ya kan? Nah tapi kekurangan itu kalau di Bluebird kita minimalisir gitu, apa part yang perlu diganti kita ganti, walaupun dengan bukan dengan yang baru tapi bisa kita ganti dengan yang layak. Intinya layak jalan. Ya kalau ada yang bertanya gimana pemakaian 6 bulan, gimana pemakaian 1 tahun, namanya mobil pasti second, pasti ada PR. Nggak mungkin nggak ada gitu ya kan. Tapi yang kita cari itu kalau buat saya poinnya 5, mesinnya aman, kaki-kakinya aman,
transmisinya aman, ECU-nya aman, surat-surat aman. Kalau buat saya kalau udah itu dapat ya kan buat ekstraksi, kalau buat saya bagus. Tapi kalau yang namanya shock udah 5 tahun dipakai, shock pasti keras ya kan, bertahan hanya 5 bulan atau 6 bulan, ya itu hal yang wajar sih buat kelas ekstraksi. Itu aja sih. Benar-benar. Terus kalau untuk yang Almera tuh berapa tuh? Di sebelah kan ada Almera juga tuh. 53 tahun 2014. Oke, itu udah modif atau masih bahan? Tadi Masih kalau lihat modif standar sih, bukan bahan standar, sudah cat, sudah plat hitam, ya bisa digoyang-goyang dikit. Siap. Tuh buat yang mau Almera juga ada ready di sini. Gen 2 ada, 2012 2013 ada. Siap. Paling itu aja sih, banyak yang pertanyaan dari teman-teman yang meragukan untuk Vios ekstraksi itu. Ya kan, apa dari kaki-kakinya lah, terus membandingkan juga dengan yang cat putih ya kan. Dari segi harga segala macam, kenapa dia lebih murah di BB, harganya berbeda kayak gitu-gitu sih. Itu yang masih banyak orang bertanya-tanya tuh. Kenapa kok bisa beda sih harganya, yang dari BB tuh masih tinggi gitu, sedangkan yang plat putih, yang warna putih itu lebih di bawahnya gitu, beda. Ya mungkin beda beberapa juta gitu, tapi ada poin beberapa yang kita nggak bisa bandingkan. Saya nggak mau membandingkan teman-teman saya yang di luar sana pakai putih dengan saya yang pakai biru, ya kan? Ya intinya seperti ini. Bahannya aja sudah berbeda. Kadang kan ada yang komen di sana lebih murah, di sana lebih murah, gitu ya kan? Nah, orang yang menilai dari sesuatu itu dari seninya, dari seni dia modifikasi, ya kan, buat saya itu lebih masuk akal. Tapi kalau orang yang fanatik, dia bakal membela terus yang di sana, gitu ya kan. Komen di kita hanya komen negatif aja, mahal, jelek, begini, begitu. Padahal kan? Sama gitu tipenya kan. Gitu. Nah kalau masalah harga, intinya gini, kalau membandingkan harga biar fair, gitu ya kan. Kita dulu nih mau ngambilnya taksi apa, ya kan. Oh iya, gue pengen beli mobil tapi bahannya pakai bahan putih nih di luar BB misalkan, atau bahan kuning gitu ya kan, pokoknya yang di luar BB lah gitu. Nah kumpulin dulu sama dia tuh penjual-penjual taksi yang pakai di luar BB ya kan, baru adu harga, baru adu kerapihan, apa kuantitas gitu ya kan, itu baru diadu. Nah itu buat saya lebih fair. Tapi kalau misalkan situ maunya pakai BB gitu ya kan, saya mau bahannya BB ya kan. Nah kumpulin dulu vendor-vendor yang pakai BB, baru diadu harganya, diadu fiturnya, diadu isinya, diadu, nah baru itu fair namanya. Tapi kalau sampean bandingin yang pakai taksi lain dengan taksi BB, ya pasti beda kalau masalah harga, karena harga bahannya aja sudah berbeda gitu. Kalau berbicara keunggulan, ya dirasakan aja sendiri gitu. Apa kenyamanan beli di BB, apa kenyamanan beli di sono, ya pasti ada plus minus semuanya. Tinggal kitanya aja maunya kemana gitu. Kalau buat saya, ya sebenarnya yang rame cuma netizen sih. Padahal saya sama yang di sana berteman, baik-baik aja, Penjual saling komunikasi, semuanya rata-rata berteman gitu ya kan. Yang di bawah-bawah ini yang yang kadang pokoknya yang bully itu kagak beli, percaya mas saya. Yang bully nggak beli, yang dukung pasti lagi nabung. Iya benar. Jadi kalau kita mau beli mobil-mobil bekas taksi ini, lebih baiknya nih disaraninnya mendingan ngeredit atau kita nabung dulu gitu. Salah satu keunggulan lebih dari enak MM Motor nih ya kan. Kenapa MM Motor itu sekarang di antara pool lain mungkin banyak yang ngomongin seperti itu ya kan, karena saya menghapuskan, saya dan Fitra sudah komitmen di MW nggak boleh ada yang kredit, gitu ya kan. Benar. Setidaknya walaupun kita bukan orang baik, tapi kita nggak melakukan kesalahan besar lah di situ ya kan. Yang dicari berkahnya aja, gitu ya kan. Yaitu sisi positif, sisi negatif silahkan nilai sendiri. Saya nggak mau bicara agama apa, nggak mau ya kan. Yang penting MW Motor tidak ada kredit. Tapi BB bisa kredit, ya terserah mau kredit lah saya kan. Pokoknya saya tidak mau menerima kredit, itu aja sih intinya. Iya benar sih. Bagus. Saya lebih baik doain yang mau beli biar nabung, doain yang daripada menjerumuskan orang untuk ngutang, gitu ya kan. Mereka kena dosanya, kita kena dosanya, ya kan. Itu di luar ya terserah lah mau nilainya apa, yang penting saya punya konsep seperti itu, gitu ya kan. Tapi saya punya pemikiran kalau dari sisi si customer yang mau beli nih, misalnya dia bawa bank sendiri gitu ke MW Motor untuk beli mobilnya secara kredit, itu nggak masalah ya? Ya nggak masalah. Kalau buat saya nggak masalah, yang penting bayar ke gua cash. Iya benar ya kan. Iya, masalah intinya sih rata-rata sih nggak terasa sih. Rata-rata saya nggak pernah, bang saya bawa bank sendiri silahkan, ya kan. Rata-rata jadi nggak melarang, tapi rata-rata sih nggak bisa. Karena apa? Dia butuh data-data juga kan, data STNK, data seperti ini, dan saya udah bisa nilai, oh ini mau kredit di sono ya kan. Saya tahu sumber uangnya dari mana ya kan. Berarti kadang-kadang WhatsAppnya, oh ya om, ntar om, oh ya nom, ntar om. Sebenarnya saya secara halus gitu menolaknya secara halus, itu aja sih gitu ya kan.
Kalau buat saya terserah orang privasinya mau soalim mau belagu ya terserah lah itu. Gitu, yang penting saya seperti itu orang. Iya benar, bagus sih. Gue kalau juga enggak, iya saya seorang. Iya, jadi harus komit lah gitu. Komit, ya. Jadi nggak usah PHP gitu lah. Betul. Kadang kebanyakan banyak banget yang PHP gitu kan. Donanya panjang lebar ya kan, bawel segala macam, kita udah santun ngasih tahu tapi ujung-ujungnya ya cuman update harga doang. Media sosial gitu. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Yo, lidahnya tajam. Dan itu kita nikmatin aja coy. Yo, gitu, sebagai bumbu ya. Betul. Jadi kayak sama. Iya benar. Tapi dari segi mesin segala macam mah udah pasti terjamin aman lah ya. Kalau misalnya banyak ada orang yang beli sama saya, Om bisa ngejamin mesin nggak gitu ya kan? Om bisa menjamin ini nggak, bisa menjamin itu nggak ya kan? Saya selalu jawab saya bukan Tuhan. Gitu ya kan? Ada mobil yang berkendala di sini aman sampai sono beberapa minggu kendala gitu ya kan? Tapi kita coba tetap backup ya kan dengan cara yang lebih kekeluargaan. Ayo gitu, gimana solusinya seperti ini gitu ya. Nah misalkan untuk jamin ini ya udah datang aja ke pool, milih sendiri, jadi nganggung resiko sendiri gitu ya kan. Tapi kalau MM Motor, Om saya percaya dengan MM Motor misalkan ya kan, tolong dicarikan yang terbaik. Kita pasti pilihin yang terbaik, yang menurut versi kita terbaik. Itu mesinnya masih bagus, mesinnya ini bukan berarti nggak ada PR ya kan, namanya mobil saya kan pasti ada kekurangan. Percaya mas saya, apalagi bekas taksi ya kan, kita nggak berbicara muluk, tapi intinya kita carikan yang layak jalan ya kan, yang ya sekiranya masih lama untuk perbaikan lah ya, jadi kita bisa nabung dulu gitu. Betul, kan ya kan, yang ada penting mesinnya aman gitu, kita carikan insya Allah yang aman. Kalau disuruh mencarikan yang terbaik, kita pasti ngelakuin yang terbaik. Terkadang kan orang kan ketika udah dipakai, Om kenapa begini, Om kenapa begini, Om kenapa begini, gitu ya kan. Mereka lupa, mereka beli mobil tuh ya kan, mereka beli mobil second itu yang pertama ya kan. Yang kedua mereka minta bantuan kita pilihin yang terbaik ya kan, menurut versi kita ini yang terbaik. Sebenarnya masalahnya nggak besar, jarang sih kalau saya dapat masalah. Jarang sih saya juga, saya sendiri juga ya, ngambil dari BB aman ya. Ada sekarang satu dua ada gitu ya kan, tapi ada. Dari puluhan bahkan mungkin sekarang ratusan yang saya jual gitu ya kan, ya 1:1000 lah seperti itu. Kadang seperti ini, ada orang jangan di ekstraksi itu mobil capek ini iya, ada orang seperti itu ya. Ada sampai sekarang pun masih ada gitu, ngapain sih ngambil bekas taksi gitu kan, itu mobil capek. Persepsinya kita ambil aja ya kan, kita tanya sama yang bilang seperti itu, tanya pernah beli ekstraksi, pasti jawabnya enggak pernah ya kan. Pernah ngerasain ekstraksi nggak pernah gitu. Terus gimana, kenapa ada jawaban seperti itu kan, katanya gitu, katanya gitu ya kan, baru katanya gitu, belum faktanya gitu. Segini kita perbandingan, taksi ada ratusan ribu bahkan mungkin puluhan ribu gitu, bahkan ratusan ribu gitu. Satu aja yang bermasalah menganggap semua ekstaksi sama bermasalah juga gitu, terkecuali kalau mengambil persepsi ekstaksi ada di Indonesia misalkan ada 10.000 gitu, 10.000 masalah, baru jangan dibeli. Tapi kalau 10.000 itu ada yang masalah 2, 3 ya kan, yaitu mungkin memang rezekinya yang kesana gitu ya kan. Jangan memukul rata, rusak satu menganggap semua ekstaksi sama gitu ya kan. Tapi gitu. Kenapa kalau misalkan orang beli mobil pribadi ya kan, orang beli mobil pribadi, saya misalkan beli mobil di luar ekstaksi gitu ya kan, nah masalah, ketika mobil itu bermasalah ya kan, dia nggak menganggap bahwa semua mobil pribadi itu bermasalah gitu. Tapi kenapa karena ekstraksi satu yang bermasalah menganggap semua ekstraksi sama gitu, padahal persepsinya buat saya mindsetnya payah gitu ya kan. Kalau misalkan satu temennya beli ya kan bermasalah di sana ya kan, nah lihat dong yang lain kira-kira bermasalah gak, rata-rata kan enggak ya kan. Yang bermasalah cuma 1-2 gitu, menganggap semua ekstraksi sama ya kan. Tapi kalau giliran bukan ekstraksi bermasalah, nggak menganggap semua sama, nggak adil kalau buat saya sama. Itu sebenarnya kita nilai dari segi positif, segi negatifnya aja sih. Orang itu menilainya dari segi apa gitu ya kan. Padahal mereka kalau misalkan beli mobil ekstraksi, sebelum dijadikan mobil jual, taksi itu mobil mewah ya. Benar. Kan? Iya kan? Taksi itu mobil mewah ya kan. Gua naik taksi angkutan yang argonya mahal seperti itu ya kan. Dan ketika dijual gitu mereka menganggapnya buruk. Nah, buat saya itu salah satu penilaian yang kurang logis ya kalau buat saya. Ya mendingan dilihat aja dulu, dipilih gitu ya kan. Dari misalkan ribuan taksi, nggak mungkin semuanya rusak kok, nggak mungkin semuanya bermasalah, pasti ada yang bagus ya kan. Dan yang bermasalah itu jauh lebih kecil dibandingkan yang bisa masih layak pakai. Itu aja sih. Iya, emang benar sih yang yang saya suka juga dari BB itu, kalau kita ngambil ya emang
mereka tuh jujur banget gitu. Jadi mereka ngasih tahu memberikan apa ya, penilaian sendirilah buat kalian yang bisa bawa mobil ya, kalian bawa sendiri, rasain gitu mobilnya itu seperti apa, terus kekurangannya apa, nanti diinfokan ke mereka. Nah, sama mereka nanti akan diberi kerjakan dan mungkin partnya diganti gitu, sebagian yang bisa manjang lah gitu kasarnya. Jadi pergantian partnya itu bisa ya nanti setahun kemudian atau 2 tahun kemudian gitu, tetap ada gitu loh pergantian di saat mobil itu. Baru aja harus dirawat, bro. Mobil baru aja ada servis rutin. Oh, bener. Gitu ya kan, cuman kadang kita bertanyanya sama orang yang nggak tahu mobil. Gitu, orang yang hanya tahu dari katanya tapi betul. Faktanya dia nggak ngalamin gitu ya kan, dia nggak beli mobil ekstraksi juga, nggak punya mobil juga gitu. Buat saya sih bersyukur ada orang yang bilang, buat apa beli mobil ekstraksi, gimana begini ya. Dari segi kemampuan kita bisanya beli mobil ya ekstraksi itu kan mobil terkenal di bawah 100 juta. Betul. Dari dulu sampai sekarang mobil terkenal di bawah 100 juta ya ekstraksi. Tahunnya juga jauh lebih mudah dari mobil pribadi gitu ya kan. Nah, kita kemampuannya seperti itu gitu ya kan, dan bersyukur aja gitu. Makanya kalau misalkan ada orang pasti mobil bekas taksi, emang kenapa mobil kita bekas taksi? Iya kan, buat tongkrongan aja mewah. Betul, ya kan, daripada lu punya Mercy tapi kredit gitu ya kan, kita udah beli cash kan? Nggak nyusahin dia ya kan, nggak nyusahin si A, nggak nyusahin si B, kita beli pakai duit halal ya kan. Dan mereka yang berkomentar negatif tentang ekstraksi belum tentu juga mereka punya mobil, bro. Benar. Belum tentu juga mobil mereka itu cash gitu. Belum tentu juga hasil keringat sendiri gitu. Makanya yang harus kita tingkatkan itu ya saling menghargai lah. Kita ini sudah berkarya gitu. Orang yang beli aja biasa aja. Iya, benar. Tapi yang komen kenapa jadi luar biasa gitu ya kan? Salahnya apa? Iya, salahnya apa gitu loh. Sehingga mereka tuh mindsetnya bahwa taksi ini tuh banyak masalahnya lah, jadi membuat orang yang istilahnya baru punya keluarga kecil gitu, pengen upgrade ke punya mobil tapi budgetnya pas-pasan ya. Sebenarnya bisa gitu kan dengan kita membeli mobil unit bekas taksi ini gitu. Cuman ya rata-rata terganggunya sama mindset orang-orang yang katanya itu gitu. Jadi mereka jadi ragu gitu, gue nggak jadi deh, habis bakalan banyak PR lah segini ini ya gitu. Ya percaya katanya apa faktanya gitu ya kan. Ya 1:1000 lah. Kalau ada masalah yang satu, jangan menganggap semua ekstraksi sama. Buat saya nggak fair gitu. Bener. Ya kan, kasihan yang punya ekstraksi tapi mobil yang nggak bermasalah menganggap orang bermasalah tuh. Jadi gitu, lucu gitu, benar ya kan? benar. Sama sih. Jadi kalau kasihan. Misalkan saya beli ke showroom biasa nih, mobil-mobil bekas pribadi ada masalah, saya nggak menganggap semua mobil pribadi bermasalah. Gitu, ya kan? Tapi Grand naik taksi pasti seperti itu. Ya. Padahal dulu ketika belum dijual mereka nggak mampu naik taksi. Iya. Bener. Luar biasa. Iya, aduh. Padahal naiknya angkutan umum. Iya. Benar-benar ya. Itu cuman persepsi berbeda-beda orang sih. Tapi kita menghargai apapun masukan orang itu menghargai gitu ya kan. Seperti modifikasi seperti ini gitu ya kan. Padahal yang kita modifikasi sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan budget juga ya kan. Dan kita memberikan mereka informasi upgrade pun ya sesuai dengan budget, terus kenyamanan. Kadang kan jeduk sound segala macam atau fitur yang lain juga kalau memang gak nyaman kan buat apa? Kalau buat saya lebih mendahulukan spare part lah ya kan. Saya makanya selalu bilang sama pembeli saya, ini shock udah agak keras gitu. Pasti kedepannya lu ada masalah di shock, ya persiapan lah 6 bulan ke depan harus beli ini gitu ya kan. Nah jajannya dia itu menghitung nilai. Rata-rata orang menghitung nilai. Oh, gue jajan nih, ya kan, beli shock misalkan 18 gitu sama pasang gitu. Padahal 18 itu bisa dipakai buat 3 tahun bro, nggak tiap hari kita ngeluarin uang itu. Benar. Gitu ya kan. Ya beli kopling gitu ya kan. Om kopling nggak enak nih udah 3 bulan pakai, ya ganti yang baru. Ganti yang baru misalkan 2 juta, ya kan, ganti kopling ya kan. Ya udah nggak jajan-jajan lagi selama bertahun-tahun tergantung pemakaiannya. Itu aja sih. Iya, sebenarnya jajanan awet ya, jadinya nggak tiap bulan juga gitu kan. Jadi kalau memang masih dikasih spare 6 bulan gitu-gitu ya masih bisa ditabung lah, tiap bulan segala macam. Ya intinya seperti itu. Jadi kan, persepsi orang. Jadi benar-benar mobil taksi itu ya nggak murahan gitu, seperti mindset yang katanya itu gitu kan. Gitu, tergantung orang memandang sih. Iya sih, kan? Balik lagi. Orang yang bersyukur sama yang dia punya, ya kan, saya mampunya ya taksi emang kenapa, gitu ya kan.
toh dengan saya punya mobil beli walaupun ekstraksi, saya bisa bawa orang tua saya, nggak Betul. kehujanan. Iya, Ya anak. kan, makanya gitu. jangan duluin gengsi, lebih ke fungsi gitu ya kan. Walaupun mobil, saya udah bilang, jangan melihat memandang sesuatu ekstraksi itu dari full upgrade. Upgrade tuh nggak bakal ada habisnya. Lu mau masang apa, pasti ada aja gitu ya kan. Nah, dilihat jangan dari gengsi, dilihat dari fungsi ya kan. Sama, gua ajarin kalau misalkan lu belinya buat ngejar fungsi ya kan, beli aja dulu yang standar. Yang penting-penting aja dulu ambil. Misalkan lu punya budget misalkan buat standarnya Gen 3 ada sisa 5 juta. Dengan 5 juta itu apa dulu yang dibeli? Kejar fungsinya dulu. Fungsinya apa sih? Biar kita nggak kehujanan. Fungsinya bisa ngajak keluarga. Itu dulu gitu. Kita cari nyamannya dulu. Gitu. Tapi kalau ngelihat ke gengsi nggak bakal ada habisnya. Yaitu mendingan ibarat gue bangun rumah ya kan, sebelum punya rumah gue beli tanah ya kan. Nah, kita bangun pondasinya dulu, ada uang kita beli semennya dulu ya, sama seperti itu. Lama-lama 1 tahun kita modifikasi dengan gajian, kita beli pelek ya kan, gajian kita mungkin beli ini, ada uang lebih mungkin gue beli ini ya kan. 1 tahun juga bagus sendiri mobilnya. Benar. Gitu. Jadi jangan lihat gengsi tapi lihat fungsi. Yo, itu kata-kata pamungkas dari Bang Otai MW Motor yo. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu buat milih Vios Limo Gen 2 ya, sekarang Gen 2 sama Gen 3 atau ya keluaran bekas taksi lah gitu, jangan ragu. Jadi jangan takut bahwa mobil itu akan bermasalah ketika kalian pegang. Karena permasalahan pasti ada ya kan Bang Otai? Pasti ada, cuman kekurangan pasti ada, cuman dalam sesi penjualan dari si warna biru ini BB itu lebih bagus ketimbang toko sebelah gitu. Jadi lebih jujur lah, lebih cepat, lebih jujur, layak, terus ya semuanya tuh transparan gitu loh. Kekurangan di mobil ini apabila mobil ini memang bekas nabrak atau bekas banjir segala macam, ya sama mereka pasti dikasih tahu di awal gitu. Jadi mereka nggak pure ngelepas bahan dengan yang ini udah bagus nih, padahal ntar baru sebulan pakai udah engine-nya nyala lah, radiator rusak segala macam. Itu udah pasti bukan dari Bluebird unitnya. Atau banyak kan yang bilang mobil bekas banjir nggak, mobil bekas laka nggak. Logika kalau lu beli, masa iya gua kasih yang begitu? Iya, sekarang balik lagi ke situ kan. Ya, sedangkan kalau mobil keluar lu bawa ada masalah, lu komplain dong ke gua. Kalau gua ngasih yang bekas banjir, ngasih yang itu, ya pasti gua yang dikomplainnya, capek lah gua. Iya. Yang gua kasih yang bagus sekalian. Iya, benar. Logika nggak? Logika gitu benar. Nggak mungkin gua kasih yang jelek gitu ya kan. Benar aja sih ini. Iya, siap. Jadi buat teman-teman semua yang mau mesen silahkan nanti kontak Om Otai, nanti saya cantumin nomornya Om Otai MW Motor. Terus kalau yang punya mobil Vios ataupun mobil-mobil lainnya juga di MW Motor ini bisa tune up, bisa perawatan juga, modif, upgrade segala macam bisa semua, body kit juga bisa. Dan lokasinya di luar ekstraksi juga bisa. Jadi semuanya bisa ditampung di sini gitu. Dan harganya di sini tuh dari saya yang mampir ke bengkel-bengkel yang lain saya compare, di sini tuh paling mantep harganya. Murah. Ya maksudnya terjangkau lah sesuai dengan budget kantong dan kadang tuh orang di bengkel yang lain yang itu kadang misalkan kita rusak harusnya part A itu sama mereka tuh udah harus langsung diganti gitu. Tapi kalau di sini kalau memang ini masih layak partnya, ya udah mereka nggak akan memaksakan untuk mengganti part tersebut. Jadi kalian masih bisa pakai dulu gitu. Dan ya pokoknya transparan banget sih, enak di sini tuh, santuy. Makanya dari mana-mana, dari luar daerah juga ya Om, udah banyak ya. Om Otai udah banyak yang pesan juga kayak motor. Dapat bonus kopi Om. Nah, kopi ya. Kopi. Luar biasa ya. Bonus kopi segelas tapi ya. Iya. bener mantul pokoknya. Buat kalian semua yang dari daerah mana aja ya kan, silakan komen di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan lain seputar Vios Limo atau mobil biasa pun yang lain-lain, silakan aja kalau mau tanya-tanya di komen, nanti saya sampaikan ke Om Otai gitu. Dan Om Otai pun ada channel YouTube-nya ya, ada. MW Motor Group. Namanya MW Motor Group tuh, kayak di kaos. Nah, buat kalian semua yang mau mampir ke channelnya dan subscribe, jangan lupa nih ke sini nih, ke MW Motor Group.
Itu di situ lengkap banget seputar penyakitnya Vios Limo dari Gen 2 sampai Gen 3 ataupun yang lainnya. Itu bisa mampir ke channelnya Om Otai di MW Motor Group. Itu jangan lupa di subscribe juga. Oke, itu aja mungkin dari saya vlog hari ini. Om Otai terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di season berikutnya. Semoga banyak yang order nih. Amin. Mobilnya walaupun kayaknya sekarang lagi mulai corona ya supaya wabah ini cepat selesai. Betul, siap, amin. Oke, buat teman-teman semuanya terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi, yuk.